Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ainur Rahman. Saya adalah seorang mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri atau biasa yang kita kenal dengan IAIN Pontianak. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pada saat ini saya menduduki semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang makna serta urgensi pembelajaran Maharatul Kiram atau biasa yang kita kenal dengan speaking skill ataupun teknik berbicara. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Ustadz Rahnang. Beliau memerintahkan saya untuk membuat makalah, kemudian disuruh memvideokannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, hendaknya kita itu mengetahui apa sih tujuan kita ini, apa sih tujuan kita ini belajar Maharatul Kalam, ataupun tujuan Maharatul Kalam kita itu apa sebenarnya. Sebelum kita mengetahui itu, tujuan daripada Maharatul Kalamnya ini untuk melancarkan kita dalam berbahasa Arab. Adapun bahasa Arab itu bagi masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, itu merupakan bahasa yang sangat asing ya. Menurut orang-orang, soalnya kita ini kan bahasa keseharian kita itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu merupakan bahasa yang asing menurut orang-orang. Apalagi orang Islam yang lain pun, kebanyakan orang Islam itu kurang paham dengan bahasa Arab gitu kan. Kebanyakannya lah ya. Meskipun tergolong bahasa asing, bahasa ini yaitu bahasa Arab itu menjadi begitu sangat penting karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam kebutuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa Arab itu memiliki kaitan yang sangat penting dengan peribadatan kita, yaitu umat Islam ini. Lalu bahasa Arab itu juga merupakan peletak dasar pertumbuhan ilmu pengetahuan modern yang berkembang dewasa ini. Berbagai metode pembelajaran bahasa Arab dikembangkan di dunia pendidikan, baik di tingkat dasar, MI, MTS, maupun jenjang universitas seperti yang saya duduki sekarang ini. Tetap masih belajar yang namanya bahasa Arab. Problematika ketika belajar bahasa Arab biasa disebut dengan problematika linguistik. Sebagai bahasa asing tidaklah sangat sedikit, baik yang berkaitan dengan tata bunyi, ataupun kata, pola kalimat, dan sebagainya. Di makalah pada video ini, penulis akan membahas makna serta urgensi metode pembelajaran bahasa Arab, khususnya keterampilan berbicara ataupun maharatul al-kalam, ataupun yang kita kenal dengan speaking skill. Keterampilan berbicara atau maharah al-kalamul ataupun speaking skill adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi ataupun kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, ataupun perasaan kepada mitra bicara ataupun partner kita ketika berbicara. Dalam makna yang lebih luas lagi, berbicara merupakan suatu sistem ataupun tanda-tanda yang dapat didengar dan juga dilihat oleh sejumlah otot, dan merupakan suatu sistem dan jaringan otot tubuh manusia yang menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Bahkan menurut Taringan ini adalah orang yang hidup pada tahun 1994 ya. Beliau mengatakan bahwasannya bunyi itu, berbicara itu merupakan kombinasi ataupun faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan juga linguistik secara luas, sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Secara umum, keterampilan berbicara ini bertujuan agar para pelajar-pelajar yang belajar
tata cara untuk berbicara ini mampu untuk berkomunikasi ataupun berbicara lisan secara baik dan juga wajar dengan bahasa yang telah mereka pelajari secara baik dan juga wajar. Mengandung arti secara baik dan juga wajar itu mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain dalam cara sosial yang dapat diterima. Namun tentu saja untuk mencapai tahap kepanjangan berkomunikasi itu sangatlah diperlukan aktivitas-aktivitas ataupun latihan yang juga memadai, yang mendukung dan juga yang mendukung. Gak mungkin kan kita itu langsung bisa gitu ketika latihan ngomong bahasa Arab, belajar dikit langsung bisa gitu. Pasti ada tahapan-tahapannya serta aktivitas-aktivitas yang diperlukan supaya kita dapat lancar dalam berbicara serta berkomunikasi. Aktivitas-aktivitas seperti itu tuh bukanlah suatu perkara yang mudah. Mengapa? Karena aktivitas-aktivitas seperti itu tuh sangat jarang ataupun susah kita jumpai di lingkungan ini. Apalagi kita ini tinggalnya di Indonesia gitu kan, bukan di Arab. Jadi sangat susah untuk mencari partner-partner aktivitas ataupun aktivitas dalam belajar tata cara untuk ngomong bahasa Arab itu. Aktivitas seperti itu sangat rumit ataupun susah bagi para pelajar yang belajar dalam bahasa Arab, sebab mereka itu harus menciptakan terlebih dahulu lingkungan bahasa yang mengarahkan para pelajar tersebut ke arah supaya mereka itu dapat mengembangkan ilmu mereka dalam pembicaraan itu. Lalu ada berbicara itu adalah dialog bebas yang berlangsung secara spontan antara pihak tertentu mengenai topik tertentu. Al-kalam ataupun berbicara itu merupakan sarana untuk membina saling pengertian, komunikasi timbal balik dengan menggunakan bahasa sebagai medianya. Lalu ada pun metode-metode pembelajaran yang digunakan di dalam Maharatul Al-Kalam, yaitu ada pun metode yang pertama yaitu metode audiolingual. Apa ini audiolingual? Audiolingual itu berasal dari dua kata yang dijadikan satu bagian, yakni audio, dari audio dan juga lingual. Jadi dijadikan satu, jadi audiolingual. Audio berarti itu hal dengan mendengar dan terdengar. Pasti kita sering mendengarkan audio. Lebih simpel itu kayak MP3, lagu-lagu gitu lah. Nah, berarti audio ini berarti hal mendengar ataupun terdengar. Sedangkan lingual secara bahasa bermakna hal mengenai bahasa. Metode audiolingual ini adalah cara menyajikan pelajaran bahasa asing melalui latihan-latihan. Mendengarkan kemudian diikuti dengan latihan-latihan mengucapkan kata-kata dan kalimat dalam bahasa asing yang sedang dipelajari. Metode audiolingual merupakan metode yang berlandaskan pada pendekatan yang memiliki beberapa asumsi. Di antaranya adalah bahwa bahasa adalah ujaran. Asumsi lain dari metode tersebut adalah bahwa bahasa adalah kebiasaan. Suatu perilaku akan menjadi kebiasaan apabila diulangi berkali-kali. Oleh karena itu, pengajaran bahasa harus dilakukan dengan teknik-teknik pengulangan. Jadi kita itu belajar bahasa itu harus diulang-ulang. Jangan udah paham sekali langsung dilupakan gitu. Nggak diulang-ulang, nggak bisa. Itu pasti ujung-ujungnya malah lupa nanti kan. Jadi ketika kita belajar bahasa itu tuh harus terbiasa dulu. Belajar bahasa itu harus terbiasa gitu kan. Nah, jadi ketika kita belajar bahasa itu harus ada yang namanya pengulangan. Harus diulang-ulang. Kita biasakan bahasa ngomong bahasa Arab gitu. Lalu di dalam teknik ini terdapat beberapa konsep dasar dalam mempelajari bahasa asing. Yaitu yang pertama, pada dasarnya bahasa adalah percakapan yang diucapkan kemudian direkam dalam suatu tulisan. Maka pertama-tama dimulai dengan mengucapkan dan menirukan. Karena jika dimulai dengan menulis dan membaca, maka kemampuan dalam berbicara akan terabaikan. Kedua, cara yang tepat dalam pembelajaran bahasa asing atau bahasa tujuan adalah membentuk kebiasaan berbahasa.
Sehingga teknik yang digunakan dalam pengajarannya menggunakan teknik peniruan ataupun muha'akah, hafalan ataupun istishar, pemusatan ataupun tarkid, dan latihan ataupun drill ataupun tadrib. Yang ketiga, belajar keterampilan. Berbahasa itu harus bertahap, dimulai dari mendengarkan, berbicara seperti yang saya lakukan, terus membaca, kemudian menulis apa yang telah kita baca ataupun telah kita lihat. Lama tidaknya pembelajaran bahasa Arab itu ditentukan oleh kemampuan setiap siswa yang belajar dan keikutsertaannya dalam setiap jenjang-jenjang pelajaran. Lalu adapun konsep yang keempat, dalam penggunaan metode audiolingual ini, para siswa diajari oleh pola ataupun model linguistik yang memang sering digunakan oleh penutur bahasa tersebut. Dan yang kelima, para ahli bahasa struktural menolak adanya pikiran tata bahasa semesta yang memang adanya kaedah-kaedah bahasa secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memperoleh penguasaan yang baik dalam pembiasaan secara konsisten dengan jalan latihan. Jika melihat konsep dasarnya, maka ada beberapa karakteristik dalam metode ini, yaitu yang pertama, tujuan pengajarannya adalah untuk menguasai 4 keterampilan berbahasa secara seimbang. Lalu yang kedua, urutan penyajiannya ialah dimulai dan menyimak dan berbicara, kemudian membaca lalu menulis gitu. Jadi ketika kita ini pertama itu menyimak gitu kan, mendengarkan apa yang telah dijelaskan. Lalu kita mencoba berbicara dengan penjelas tersebut ataupun yang biasa menjelaskan itu adalah seorang guru. Kita berbicara dengan seorang guru tersebut. Lalu setelah kita berbicara, kita pun harus terbiasa dengan membaca, kita membaca buku-buku atau membaca tulisan-tulisan bahasa Arab gitu. Setelah itu, barulah kita latihan menulis. Gunanya apa? Gunanya untuk menghafal menghafal susunan-susunan kalimat ataupun susunan-susunan kata yang terdapat di setiap susunan kata bahasa Arab tersebut. Lalu yang Yang ketiga adalah model kalimat bahasa asing disajikan dalam bentuk percakapan untuk dihafalkan. Yang keempat, penguasaan pola kalimat dilakukan dengan latihan pola ataupun pattern practice. Latihan atau drill mengikuti urutan stimulus, response, lalu reinforcement. Yang kelima, ini kosakata dibatasi secara ketat dan selalu dihubungkan dengan konteks kalimat ataupun ungkapan, bukan sebagai kata-kata lepas yang berdiri sendiri. Lalu pun ada metode yang kedua, yaitu metode maharah kalam. Secara terminologi, kalam berasal dari bahasa Arab yang biasa kita ketahui dengan al-kalam, bukan nahu ya, al-kalamu waladul marqadul mufidu bil wad'i. Tapi al-kalam ataupun yang bermakna perkataan ataupun ucapan. Dilihat dari segi epistemologi, kalam adalah pengucapan bunyi-bunyi bahasa Arab dengan baik dan benar sesuai dengan bunyi-bunyi yang berasal dari maharaj yang dikenal oleh para linguistik. Sedangkan maharah kalam adalah kita itu berbicara secara terus-menerus tanpa henti, tanpa mengulangi kosakata yang sama dengan menggunakan pengungkapan bunyi. Berbicara dalam hal ini adalah kemampuan seseorang menggunakan bahasa yang dipelajari ataupun bahasa Arab sebagai alat komunikasi antara satu dengan yang lainnya secara wajar dan lancar untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi maharah al-kalam ini, ketika metode ini dilakukan oleh orang yang emang udah paham dengan bahasa Arab gitu ya. Jadi orang itu tuh bakalan mengulang secara terus menerus itu mengulang tanpa henti kosakata yang sama dengan menggunakan pengungkapan bunyi. Jadi orang itu bakal mengulang terus. Kata orang itu seperti hafalan lah. Iya, seperti hafalan gitu, maharah kalam. Lalu yang ketiga, metode yang ketiga yaitu latihan komunitatif. Latihan komunitatif itu adalah latihan yang lebih mengandalkan kreativitas para pelajar dalam melakukan latihan. Pada tahap ini, keterlibatan guru secara langsung mulai dikurangi untuk memberi kesempatan mereka mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Para pelajar pada tahap ini ditekankan untuk lebih banyak berbicara daripada guru. Sedangkan penyajian latihan ini diberikan secara bertahap.
dan diajukan agar materi latihan dipilih sesuai dengan kondisi kelas. Beberapa aktivitas yang memungkinkan dilakukannya dalam latihan komunitatif secara bertahap adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, yaitu percakapan kelompok ataupun al-hiwar al-jama', yaitu peralatan yang harus disediakan adalah tape recorder ataupun perekam itu ya. Untuk merekam semua percakapan dalam satu kelas, para pelajar dibagi ke dalam kelompok-kelompok sesuai kebutuhan. Setiap kelompok diberi judul cerita yang sederhana. Sebelum latihan, dilaksanakan para pelajar diperkenalkan untuk berunding terlebih dahulu dengan teman sekelompoknya. Di dalam latihan ini, para pelajar berganti-ganti mengatakan sesuatu yang disambung oleh teman-teman sekelompoknya, sehingga menjadi sebuah cerita yang lengkap. Semua kegiatan percakapan direkam sehingga dapat didengarkan lagi. Guru dalam latihan ini berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya dan menjawab pertanyaan jika para pelajar meminta. Setelah kegiatan selesai, rekaman selanjutnya pun diputar kembali untuk didiskusikan dengan para pelajar, baik mengenai isi, pola, intonasi, dan sebagainya. Lalu adapun aktivitas yang kedua yaitu bermain perang atau berakting ataupun al-tamsil, berakting gitu ya. Aktor-aktor itu biasa suka berperan. Pada aktivitas ini, guru itu memberikan tugas peran kepada mahasiswa-mahasiswa tertentu yang harus dilakukan oleh mereka. Peran yang diberikan itu harus disesuaikan dengan tingkat penguasaan bahasa para pelajar. Jangan para pelajar yang baru belajar gitu langsung dikasih peran yang tinggi, yang banyak omong gitu. Ya nggak bisa lah mereka gitu kan. Tentu saja peran yang diberikan kepada tingkat pemula tidak sama aja. Tentu saja tidak sama dengan yang diberikan kepada tingkat menengah dan juga lanjutan. Misalnya seorang guru ini memberi tugas. Ragakanlah jika kamu seorang guru dan setelah seorang sebagai muridmu, apa yang akan dikatakan jika kalian bertemu di tengah jalan gitu. Bermain peran ini merupakan teknik yang sangat berguna dalam melatih perilaku, bahasa. Pemberian tugas ini pun dapat dilakukan dengan mulai dari cara yang sangat sederhana sampai kepada yang rumit yang memerlukan penguasaan pola-pola yang sangat kompleks. Lalu adapun aktivitas yang ketiga yaitu praktek lapangan ataupun langsung terjun ke dalam lapangannya, yang biasa kita sebut dengan al-mumasyarah fil al-multama'. Praktek lapangan maksudnya itu berkomunikasi dengan penutur asli ataupun orang orang asli gitu di luar kelas. Tentu saja aktivitas ini hanya bisa dilakukan di tempat-tempat yang ada penutur aslinya, contohnya itu di Arab. Praktek lapiran ini sangat berarti bagi perkembangan kemampuan berbahasa Arab, sebab berbicara dengan penutur asli secara langsung itu dapat mengadakan koreksi berbahasa dalam berbagai aspek. Selain itu, kegiatan berbicara di lapangan dapat dijadikan ukuran perkembangan belajar bahasa tersebut. Penutur asli bahasa Arab di Indonesia nampaknya tidak sebanyak bahasa Inggris. Ya benar sih. Jadi itu penutur bahasa Arab itu boleh-boleh Arab di sini itu tidak sebanyak boleh-boleh Inggris ya. Jadi itu orang-orang Arab asli itu tidak sebanyak boleh-boleh Inggris yang di Amerika yang datang ke Indonesia sini. Kalau mau nyari orang-orang bule itu paling banyak itu kan di Bali, di ya kota-kota wisata lah gitu, di Jakarta seperti itu. Mungkin hanya di tempat atau instalasi tertentu saja para pelajar bisa menemui mereka, seperti di kedutaan-kedutaan ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang mendatangkan penutur asli bahasa Arab dari Timur Tengah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan sedikit tentang metode dan juga urgensi pembelajaran Maharatul Al-Kalam. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan daripada semua pembahasan yang telah kita bahas tadi, yaitu keterampilan berbicara ataupun Maharah Al-Kalam atau biasa kita kenal dengan speaking skill adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi ataupun kata-kata untuk mengekspresikan beberapa pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, ataupun perasaan kepada mitra kita ataupun lawan berbicara kita. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem ataupun tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat oleh sejumlah otot dan jaringan otot tubuh.
manusia yang menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Metode-metode yang berhubungan dengan keterampilan membaca pun sangat beragam dan sangat banyak yang telah kita jelaskan tadi satu-satu. Mungkin saya jelaskan lagi kan. Jadi itu saja yang dapat saya simpulkan dari semua yang telah saya sampaikan tadi. Kurang dan lebih mohon dimaafkan karena al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga dosa. Jadi wajar kan kalau kita itu ada salah, ada sedikit salah, itu mohon dimaafkan. Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.